Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik ya teman-teman, di video saya kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang parallel programming with OpenMP and OpenMPI yang berkaitan pada parallel computing and its limits. Yang berikut tentang basic of OpenMP. Langsung saja kita masuk pada online of course atau garis besarnya. Di sini ada yang pertama, basic of parallel computing, komputer arsitektur, itu berkaitan dengan dasar-dasar arsitektur komputer. Yang berikut ada basic of parallel computing, dasar-dasar komputer paralel, introduction of the source memory programming with OpenMP, yaitu pengantar programming memori bersama dengan OpenMP. Yang berikut adalah OpenMP performance atau masalah kinerja OpenMP. Yang berikut adalah introduction to the message passing interface atau pengantar antarmuka pengirim pesan pada OpenMPI. Yang berikut ada Advanced MPI atau tingkat lanjutan dari OpenMP, ada MPI Performance Issues yang adalah masalah kinerja OpenMP. Yang berikut adalah Hybrid MPI plus OpenMP Programming adalah programming dan hybridnya. Nah, langsung saja kita masuk pada sampel but limiting scalability models, yaitu model skalabilitas yang sederhana namun mencerahkan. Nah, langsung saja kita masuk pada matrix to evaluate the efficiency of parallel computing. Itu adalah matriks untuk mengukur efisiensi komputer paralel. Di sini ada waktu Tn, extension times of definite work with n works. Itu merupakan waktu pelaksanaan beberapa beban kerja terhadap dengan pekerjaan. How much the faster than with a single work? Seberapa cepat dibanding dengan suatu pekerjaan. Di sini dapat dihitung dengan parallel speed up atau percepatan paralel. Untuk rumusnya Sn sama dengan T1 per Tn. Yang berikut ada how efficient do this and work do they work. Seberapa efisien dilakukan itu pekerjaan yang dilakukannya. Untuk itu bisa disebut paralel efisiensi atau efisiensi paralelnya pada sigma n sama dengan Sn per n. Untuk kesannya, warning, this matrix or not performance matrix. Matriks ini bukanlah matriks kinerja. Yang berikut kita lanjut pada assumptions for basic flexibility model atau asumsi model skalabilitas dasar. Di sini ada pada scalability hardware and times the iron can work and time faster. Perangkat keras yang dapat dilaksanakan sekali seketika dapat bekerja lebih cepat. Yang berikut adalah work is able parallelized or not all. Bekerja juga sepenuhnya bisa dapat diparalelkan atau tidak sama sekali. Yang berikut ada pada for the time being asumsi convert work. Untuk saat ini asumsi beban kerja yang konstan. Ya, untuk idle work, dunia yang idle, in all the expertly para disable, semua pekerjaan dapat dilakukan dengan sempurna dengan menghitung Sn sama dengan n pada sigmanya sama dengan 1. Ya, kita lanjut pada yang berikut, a sample speed up model for the fixed workload, yaitu kita model mempercepatan sederhana untuk beban kerja. One work normalisasi execution time, suatu pekerjaan menormalisasi waktu eksekusinya dapat dieksekusi dengan T sama dengan T1 nya sama dengan S ditambah P sama dengan 1. Untuk S runtime of Polling Software itu running time bagi serial murni. Yang berikut P nya sendiri adalah runtime of perfectly parallelizable, yaitu runtime dibagi menjadi paralel yang dengan sempurna. Ya, ini untuk parallel executionnya atau eksekusi paralelnya. Yang berikut masuk pada Amdahl's Law 1968 strong splitting.
atau biasa dikenal dengan penskalaan yang kuat. Ya, untuk expected workload speed up with the explaining the function of the non-parallelistic work. Itu adalah memperbaiki beban kerja, mempercepat dengan bagian-bagian dari pekerjaan yang tidak sama yang tidak dapat diparalelkan. Ya, itu seperti dengan Sn sama dengan T1 per Tn sama dengan 1 per Sn dikurang 1 ditambah 1 dikurang S per N. Atau lebih efisiensinya untuk paralelnya, sigma N sama dengan 1 per S di 60 N dikurang 1 ditambah 1. Ya, untuk menurut dari Gan Amon sendiri itu ialah facilities of the single processing process after the executing large scale computing is capabilities. Itu validasi pendekatan prosesor tunggal untuk mencapai kemampuan komputasi berskala besar. Dalam Intrigues of the April 18 sampai 20, dalam Proceeding 18 sampai 20 April 1968, Spring Joint Computer Conference, konversi komputer bersama musim Einstein pada musim Einstein for the Computing Machine. Itu berkaitan tentang asosiasi mesin komputasi yang berada di Newark, US. Yang berikut kita masuk pada fundamental limit in Amon's law. Di sini yaitu batasan mendasar dalam hukum Ammon. Asymptotic speed up atau percepatan asimptotik dapat dihitung dengan lim n yang mendekati nilai terhingga Sn sama dengan 1 per S. Untuk asimptotik paralel efisiensi atau efisiensi paralel asimptotik pada limit n mendekati nilai terhingga itu dihitung dengan sigma n sama dengan 0. Untuk asymptotic, nobody is doing anything except the work that get the serial work. Itu adalah tanpa gejala, tidak ada yang melakukan apapun kecuali pekerja yang mendapatkan pekerjaan serial tersebut. In reality, it's even worse. Kenyataannya ini bukan lebih buruk. Yang berikut kita masuk pada strong scaling plus overhead atau pelaksanaan yang kuat ditambahkan dengan overhead. Let's CM BM overhead dan may include convention and or synchronize atau membiarkan CN menjadi istilah overhead yang mungkin mencakup komunikasi atau sinkronisasi. Ada seperti dengan perhitungannya TN dengan S ditambah P per N ditambah CN. Untuk white noise intro, apa yang dimasukkan ke dalamnya di dalam nilai CN sendiri ada yang pertama communication patterns atau pola komunikasi. Yang berikut ada strategi synchronization strategi atau strategi sinkronisasi, ada message size atau ukuran pesan, ada struktur jaringan atau network struktur dan sebagainya. Untuk tipikalisasi atau contoh umum CN itu sendiri ada pada KN plus KN pangkat 2 yang kedua all to all on bus network, semua ke semua di jaringan bus. Yang berikut ada optimal synchronization atau sinkronisasi optimal yang berada pada K log N. Yang berikut ada KN one sends to all atau satu pengiriman ke semua, serta ada juga theta ditambahkan KN dipangkatkan min 2/3. Itu berkaitan countersance domain deconcatenation non-blocking network atau domain Cartesius penguraian jaringan non pemblokiran. Yang berikut kita masuk pada
strong scaling with particularly bad overhead model, atau penskalaan yang kuat dengan model overhead yang sangat buruk. Sini ada pada asumsi menganggap bahwa Cn Kn Nt1 sama dengan S ditambah P I dikalikan dengan E dan seterusnya non communication with N sama dengan 1, yaitu tidak ada komunikasi apabila N-nya bernilai 1. Nah, untuk parallel actionnya atau eksekusi paralelnya seperti Tn sama dengan S ditambah P per N ditambah Kn. Ya, lanjut pada strong scaling with linear over atau penskalaan yang kuat dengan overhead linear. Ya, ini untuk grafik linearnya. Linear overhead is hazardous atau overhead linear adalah berbahaya. Seperti Sn sama dengan P1 per Pn sama dengan 1 per S ditambah 1 dikurang S per N ditambah Kn. Untuk large N behavior atau besar perilakunya, SKN untuk N mendekati 1 pada 1 per NK. So R is large, not square. Jadi semuanya hilang, tidak terlalu. Untuk communication is not necessarily serial and or non-overlapping. Komunikasi tidak harus bersifat serial dan atau tidak tumpang tindih. Non-blocking network can transfer many messages concurrently. Jaringan non-pemblokiran dapat mentransfer banyak pesan secara bersamaan. Communication may be overlapped with actual work from some algorithms. Komunikasi mungkin tumpang tindih dengan pekerjaan yang berguna untuk beberapa algoritma. Untuk ensure the amounts of parallel work can leverage impact of the serial work. Meningkatkan jumlah pekerjaan paralel dengan mengurangi dampak pekerjaan serial. Seperti pada gambar yang ini berikut. A simple built-up model for scaling workload atau model percakapan sederhana untuk beban kerja berskala. Ini yang ada pada what if we call includes the parallel part of the work only. Bagaimana jika kita bisa meningkatkan bagian paralel dari pekerjaan saja. Untuk the speed up yang lebih besar semakin besar pada percepatannya. Untuk there is not possible for the all application but for someone. Ini tidak mungkin untuk semua aplikasi tetapi untuk beberapa aplikasi. Yang berikut ada weak scaling atau penskalaan yang lemah. Selanjutnya masuk pada a simple built up model for scaling work. Model percakapan sederhana untuk beban kerja berskala. Sini ada parallel work goes linear with N atau beban kerja paralel bertambah secara linear pada N. Untuk Pn sendiri sama dengan S ditambah Pn per N sama dengan S ditambah P I dikalikan dengan E. Rate and stay constant, yaitu rutin runtime yang konstan. Untuk scalability metric atau matriks skalibilitas, how much more work second can be done with n works than with on my god. Berapa banyak lagi bekerja yang dilakukan dengan pekerjaan dibanding satu pekerjaan. Itu dapat dilihat pada n dihitung pada Sn sama dengan S plus Tn per S ditambah dengan P per S ditambah dengan P per S ditambah dengan P sama dengan S ditambah 1 dikurang S N dikalikan dengan nilai N.
Guise Aflon's law wax scaling, hukum Gaussian berskala lemah. Ya, kita lanjut masuk pada Gaussian's law for wax scaling atau hukum Gaussian untuk perskalaan lemah. Ya, di sini untuk linear speed up but not proportionally unless, atau percepatan linear tapi tidak proporsional kecuali sama dengan 0 with n, dengan n nya seperti Sn sama dengan S ditambah 1 dikurang n dikalikan dengan n. Unbounded speed up, percepatan tanpa batas. Wax scaling is the solution to the unknown billing. Why solve Weibull measure parallel system if all parallel rings is limited by the serial fraction? Perskalaan yang lemah adalah solusi terhadap dilema Amundsen. Mengapa kita harus membangun sistem paralel secara besar-besaran jika semua paralel dibatasi oleh pecahan serial? Karena extension to communication, perpanjangan ke komunikasi yang dapat dilihat pada Tn dan juga Sn itu much more relative condition, jauh lebih santai kondisi aktifnya pada Cn. Yang berikut masuk pada how can determine the model parameters, atau bagaimana kita menentukan parameter model. Yang pertama di sini kita dapat menentukan dengan manual analisis atau analisis manual, required in-depth knowledge of hardware and program, membutuhkan pengetahuan mendalam tentang perangkat keras dan program. Yang berikut ada crowd fighting leads insight but also leads cumbersome, pemasangan kurva berwawasan namun juga tidak terlalu rumit. Example, contohnya pada strong scaling of hypothetical path message 10 core 10 core per socket 2 sockets per node, atau contohnya perskalaan kode hipotesis yang kuat pada node magic untuk 10 core dan juga 2 core-nya. Nah, untuk use extends amounts with Kn overheat, gunakan amounts yang diperluas dengan Kn dinaikkan. Result, untuk hasilnya best fit is not a good fit at all, kecocokan terbaik sama sekali bukan kecocokan yang baik. Kita lanjut masuk pada separation of scaling basic scale, pemisahan garis dasar penskalaan adalah kunci. Untuk socket scaling is not covered by the model of the stability result. Penskalaan intra-socket tidak cukup tercakup dalam model mengasumsikan sumber daya yang dapat diskalakan. Yang pertama di sini ada model with a set for internet scaling, model mencocok untuk luas penskalaan. Sparing and scaling business is important in modeling, memisahkan garis besar penskalaan penting dalam pemodelan. In socket saturation due to memory bandwidth, saturasi socket karena keinginan lebar kita. Untuk scaling basic point score, penskalaan salah satu inti, scaling basic and one node, untuk perskalaan dasar pada satu simpulnya. Ya, kita lanjut pada scalability limits by one AMDAL with combination, atau batasan skalitas di luar batasan komunikasi AMDAL. AMDAL generates load imbalance, atau generasi ketidakseimbangannya beban, masuk pada load imbalance and switching points. More spesifikasi FW is time imbalance, P per M assumptions no loss valid in general, atau ketidakseimbangan beban di titik sinkronisasi. Lebih spesifik, ketidakseimbangan waktu pelaksanaan P atau N diasumsikan tersebut sudah tidak berlaku lagi secara umum.
Ya, untuk hard model in generate but two corners case, yang pertama sini ada a file slash model loss of result or single to low. Yang berikut ada a few speeds might be house. Untuk sedikit 5 yang tertinggal, banyak ways. Untuk leg single leg adalah leg tunggal to hukum ambil. Berikut ada beberapa tidak mungkin dapat menulis Denning Abyss at the Pass. Untuk penyetelannya di sini ada avoid scenic points, hindari titik sinkronisasi, don't less of the speed, ubah lamar menjadi yang lebih cepat. Kita masuk pada resource bottleneck kecematan sumber daya. Nah, ada pada Amos's Law assumption perfect scalability of resource yang memiliki berkonsumsi skala sempurna sumber dayanya. Reality computing architect is plagued by one another. Kenyataan arsitektur komputer adalah dilancarkan dengan kecepatan. Example contohnya array update loop pembaruan array. Dapat dilihat pada script yang ini. Untuk i nya sama dengan 0, i kurang dari 1 juta i plus plus. Untuk angle-nya sendiri S nya sama dengan 0, C nya sama dengan 0, perfect speed at 0, kecepatan yang sempurna, tentu tidak. Saturation because this memory bandwidth functionality, kejenuhan kehabisan bandwidth memori. Nah, kita langsung masuk pada more generation view result bureaucrat needs atau pandangan yang lebih umum mengenai kecepatan sumber daya. What is the maximum performance we are limit by Walker? Apakah yang penampilan maksimal bila dibatasi dengan kecepatan, kemacetan? Untuk result bila I deliver result is the maximum with L5. Kecepatan sumber daya yang memberikan sumber daya tingkat maksimum. I need amounts of rush, jumlah sumber daya yang dibutuhkan. Untuk minimum runtime-nya di sini TI sama dengan WI per RI max. Untuk pengimplementasinya sebelah sini. Untuk mode buttons, multi minimum runtime, berbagai hambatan, berbagai runtime minimum per menit. Untuk overall performance, keseluruhan penampilannya pada Pmax dengan W per Pmax. Untuk bottleneck model of computing, untuk bottleneck model komputasi contohnya dua kemacetan, yaitu ada pada algoritma ini dan juga perhitungannya sesuai dengan yang ini untuk 8 core CPU nya. Kita lanjut pada unofficially bill of model atau sebuah optimalisasi model kemacetan. How that reflecting on the multiple lockets, I believe in adding function of the keyword, atau bagaimana kita mengatasi berbagai hambatan, yaitu berfungsional. Untuk optimity model for rollout aplikasi model tanpa tindih. Application to example, contoh penerapan. Untuk maximum performance, penampilan maksimal, kecepatan saya, light speed Pmax 2 kali 10 pangkat 7 per 6,0 dikali 10 pangkat 3 volts per S. Untuk this collect and the offline model ini disebut dengan garis atap. Bisa dapat dilihat juga pada tutorial ini. Yang berikut kita masuk pada benchmarking, measuring and precising performance, pembanding, mengukur dan menyajikan kinerja. Di sini untuk benchmarking untuk needs all
Help. Di sini ada aplikasi pembandingnya. Ini ada real application atau aplikasi nyata, realities problem atau masalah yang realistis. Ada juga manipulating software untuk simple loop, fungsional with install, loop sederhana, fungsinya untuk dimengerti, configuration dapat dikonfigurasi correctly and designer dapat dirancang dengan cermat. Untuk mini apps and parts aplikasi mini atau biasa juga untuk aplikasi proxy. Untuk prepare definition of remote case, definisi yang tepat atau kasus-kasus acuannya, benchmarking is vital part of the development and performance analysis. Benchmarking adalah berbagian penting yang mengembangkan tentang analisis kerja. Di sini yang pertama ada defensive paper benchmark case atau input datasets, mendefinisikan kasus benchmark yang tepat dengan memasukkan kumpulan data. Poin yang pertama itu adalah mencerminkan beban kerja produksi, waktu proses yang dapat ditoleransi atau paling banyak menit. Berikut ada dokumen sistem setting and accessibility agreement, sistem dukung pengukuran accessibility lingkungan. Perangkat Luna compiler, opsi compiler, versi pustakaan, versi ISO. Untuk hardware-nya atau perangkat kerasnya ada jenis CPU, jaringan, dan selain sebagainya. Minimal option, opsi rantainya, bitmap for, enhance, laptop, halamannya luas, dan banyak lagi. Untuk dokumen message metodologi atau dokumen metodologi pengukurannya, disitu ada number of range vertical variations atau jumlah pengulangan atau variasi statistik. Ya, kita masuk pada performance dan runtime-nya atau kinerja waktunya. Untuk performance is the hair by plan matrix, pertunjukan yang lebih baik matrix, kecepatan yang lebih baik untuk matrix adalah PNP per SN dikalikan dengan D1. How much work will be and per limit, berapa banyak usaha yang diperlukan pada satu waktu. Untuk workflow interaction based problem, pekerjaan segala interaksi adalah masalah. Untuk daytime work clock time, waktu yang jangkau. Ya, untuk mengukur performansnya dan juga pengingatannya, resolusi waktunya terbatas. Runtime stand up, kembali pada sample and outline-nya. Ya, kita lanjut pada popular blunder and runtime performance. Kesalahan populer and runtime kinerja. Just spreading runtime is almost invalid. Hanya persentase waktu proses hampir selalu air buruk. Instead, hidden retrieval dependency was problem need more time. Wawasan yang disembunyikan untuk ketergantungan masalah lebih besar butuh lebih banyak waktu. Performance matrix referring to default and training. Matriks kinerja mengungkapkan hal yang menarik, nilai buruk yang menyelidiki. Popular and branding speed and performance. Untuk kesalahan populer dan peraturan kinerja, speed hates the hate butter and quality complement and succession. Speed menjadikan kualitas tinggi sebagai kita membanding sistem atau kasus yang berbeda. Contohnya pada dua profil ini. Selanjutnya masuk pada Bubbles in Tammy bubbles as makhluk. Kesalahan populer bom Tammy tidak bagus. Untuk tampilan hanya diperlakukan untuk menyampaikan maksud Anda hanya selalu dapat memasukkan sisa ke dalam proses. Untuk and more about, untuk lebih lanjutnya bagaimana penyebutannya, following the measure performance result, masa dengan kinerja hasilnya dapat dilindungi pada link berikut. Kita masuk kepada menentukan paralelisme dan meletakkannya ke perangkat keras. Untuk padding pressure, menentukan paralelisme mungkin sederhana atau mungkin sebuah tantangan. Contoh menjumlahkan banyak angka, itu merupakan sequence itu. Untuk penjumlahannya yang berurutan seperti ini dan bertahap penjumlahannya yang paralel. Dan kita masuk pada padding parallelism and data yang menemukan paralel atau penelitian data aktif tingkat dasar.
Example atau contohnya domain di computing untuk dokumentasi, misalnya pada Aids in Company of Global dalam dinamika fluid komputasi. Untuk mapping 3D mesh to the bars, pemetaan mesh 3 dimensi ke proses atau utas. Untuk grid Cartesius atau tidak terstruktur, yang berikut ada komunikasi tetangga berikutnya. Yang berikut ada melalui penyimpanan pesan by message. Yang berikut termasuk pada simple communication load balancing. Untuk sederhana komunikasinya adalah konfigurasi awal, misalnya dia masuk pada solve efficiency and block, selesaikan permasalahan di setiap blok, pertukaran sel batas, check for configuration, dan dia kembali lagi ke atas dan dia menggunakan terus ke bawah. Selanjutnya kita masuk pada reading function parallelism on the first level, atau menentukan parallelism fungsional atas tingkat dasar. Untuk contohnya example function definition, misalnya unit fungsional yang berbeda dari satu program diletakkan ke dalam prosesor. Setiap subtugas berbeda dengan yang lain memiliki persyaratan komunikasi yang berbeda juga. Untuk problem load atau masalah penyimpanan bebannya, di sini ada pada airflow, heat transfer, perpindahan, cloud management. Ini adalah contoh pada model iklim, aliran udara, perpindahan panas, dan gerakan awan. Dia juga untuk clearing assembly, menemukan parallelism tingkat menengah. Untuk contohnya di sini berbagai pekerjaan dalam memori melalui drafting. Di sini di pertanian matriks vektor NPE dapat dilihat sebagai berikut. Untuk example-nya dijalankan lengkap, lebih banyak bagikan data. Untuk word parallelism-nya lingkaran parallelism. Untuk programming and languages, tingkat programan, bukan trading atau model trading lainnya, misalnya dia proxy. Untuk automation compile pensi otomatis, yang berikut ada pada pairing parallelism instruction and parallelism on data, menemukan parallelism instruksi dan data tingkat hari. Untuk instruction level parallelism tingkat instruksi mengorkestrasi komunikasi aliran instruksi. Contohnya pada MC dapat dilihat pada proses programnya. Untuk perulangannya di sini untuk 2 beban pada 1 SMA di dalam perulangan. Sampling and skala sebagian besar otomatis dilakukan oleh perangkat keras. Yang berikut ada kompiler dapat membantu. Untuk parallelism SNI itu mengeksploitasi penulisan data paralel dengan instruksi, contoh pada Descent NPM. Untuk perulangannya seperti ini dilakukan oleh compiler atau program target inner loops atau looping ke dalam. Untuk level parallelism parallel system, tingkat parallelism sistem dapat dilihat sebagai berikut. Ini adalah tingkat yang bagus, independen, dan yang ini yang kasar. Ini core ini yang berbasis core, ini yang berbasis chip atau kepingan, ini berbasis node atau simple, ini closer edge network of gugus atau yang ada pada jaringan. Untuk the text message, di sini ada pesan yang tersedia di parallelism biasanya terbatas, frekuensi serialnya, dan komunikasi. Jika Anda melakukan dengan benar, parallelism yang tidak terbatas mungkin menjadi pilihan. Perskalaan lemah, komunikasi yang baik. Berikut ada hard version, kemasannya di mana namun terdefinisi dengan baik batas kerjanya, perhitungan yang lebih baik dengan lebih baik daripada sama sekali.
Untuk measure and training, ukur dan menyajikan data kinerja penuh dengan jebakan. Untuk knowledge your heart, ketahui perangkat keras Anda dan permission yang diberikan pada aplikasi Anda. Ya, mungkin itu berkaitan dengan parallel computing and Linux. Kita lanjut masuk pada basic of OpenMP. Untuk garis besarnya di sini tentu saja ada dasar-dasar arsitektur paralel, dasar-dasar komputer paralel. Kita masuk pada untuk kita masuk pada pengantar memori bersamaan dengan OpenMP. Di sini adalah masalah OpenMP. Nah, basic OpenMP, dasar-dasar. Kita masuk pada pengantar pada OpenMP. Ya. Untuk OpenMP performance, masalah pengerjaannya, interaction dan measure, pengantaran terbuka pengirim pesan pada MPI, advance, tingkat lanjut, advance issues atau masalah kinerja, hybrid MP, OpenMP program MP plus OpenMP hybrid. Kita masuk pada basic of OpenMP atau dasar-dasar OpenMP. Instruction to the OpenMP basic. Untuk pengantar OpenMP basic ini ada pemrograman paralel implementer and the portable yang mudah untuk komputer dengan memori bersama buka OpenMP. Saran desain awal paralel memori bersama tingkat data, banyak ekstensi paralel bagus, pemungkaran ekstensi. Untuk kumpulan arahan compiler and library-nya atau dapat dilihat pada http://www.openmp.org. Untuk antarmukanya di sini kita dapat menggunakan bahasa pemrograman C dan C++. Untuk support banyak didukung oleh compiler saat ini. Free toolsnya gratis pada biasa. Untuk instruction OpenMP atau pengantar OpenMP, di sini ada pengadaan viewers, arahan dan paradigma dalam verifikasi. Untuk application ada compilernya, ada pengguna atau user, FFmpeg atau hubungan variabel, bahkan waktu membuka library-nya di sini di ins open and core hardware. Ini untuk dalam perangkatnya teman-teman. Untuk core-nya user pemandangan variabel digunakan untuk menentukan sumber strategi penjadwalan lainnya. Tampilan sistem operasi atau operating system view, pekerjaan paralel dilakukan oleh OS atau operasi sistem. Ya, kita masuk pada introduction to OpenMP and search model, pengantar OpenMP bersama. Untuk konsep sentral OpenMP ada pada privat, ini pribadi, data pribadi, ini penyimpanan bersama coding. Ya, kita masuk pada spilling transfer lokal. Dilahirkan sebuah proses kumpulan registrasi lokal penting instansi ruang alamat global bersama, data sharing and privat bersama, data bersama atau privat, data yang bersama tersedia untuk semua untuk data pribadi hanya tersedia untuk data miliknya. Transfer data programming. Ya, kita masuk lanjut pada introduction to the OpenMP join and model, pengantar OpenMP model eksekusi join. Awal program suatu program utama wilayah para time ini dihasilkan di sini. Untuk synergizer-nya ketika meninggalkan wilayah paralel. Ya, untuk serial region only as master, wilayah serial hanya master yang mengakseskannya. Ya, kita lanjut masuk pada introduction to the OpenMP general syntax C or C++. Untuk pengenalan OpenMP, sintaks umumnya ada pada bahasa C atau C++. Untuk compiler, driver atau arahannya di sini ada fragments. Untuk block programnya bisa ikut seperti ini. OpenMP variable and let command. Jika OpenMP tidak diaktifkan oleh compiler di block seperti lengkap. Untuk include-nya dia memanggil fungsi, dia menggunakan
openmp.h. Ya, setelah itu command line the compiler the processor make komunikasi antara OpenMP compiler dan make instruction to the OpenMP and syntax performance pengantar OpenMP syntax performance. Setiap arangan dimulai dengan satu kolom flexible untuk float reality, berikutnya pengarahan dan secara optimal klausa API, pemanggilan API nya sertakan dengan OpenMP and library.h atau biasa disebut dengan OpenMP and lib. Kondisi garis bersyarat dimelalui dengan tanda suruh $, CS $, and bintang $. Memastikan kapabilitas dengan eksekusi berurutan. Contohnya seperti ini, example instruction to the OpenMP. Kita masuk pada mengatur wilayah paralel. Untuk para bloknya dapat terstruktur, membuat blok terstruktur wilayah paralel. Semua kode yang dieksekusi antara awal dan akhir dijalankan oleh semua dev. Untuk include ini termasuk pemanggilannya pada wilayahnya. Nah, mungkin end parallel region, akhir paralelnya diperlukan sebagai fortran. Nah, kita lanjut pada instruction OpenMP atau pengenalan kompatibilitas yang dijalankan. Activate OpenMP jumlah. Ya, ini dia kalau form. Ya, termasuk pada urutan keluarannya tidak ditentukan. Avoid to install phone the source parallel generation sesuai dengan paralel wilayahnya. OpenMP and data scoping atau pelingkupan data OpenMP. Nah, masuk pada data scoping, search and verify data, pengumpulan data bersama dan juga data pribadi. Data regulasi, data di sebuah paralel dapat dilihat. Ini data pribadi ini penyimpanan bersama. The private pribadi ke setiap dart mengikuti setiap putar memiliki semua data lokal data Anda bersama benang. Hanya satu contoh dalam kejadian dart ini hasil, bukan bahwa contohnya selalu bisa kita lihat ke semua benang. Untuk OpenMP klausa of the variables untuk menentukan ruang lingkup variabelnya. Untuk how private and data different from the source data, apakah ada perbandingan data dengan data bersama. Untuk perbedaannya kita bisa lihat di sini. Untuk local variable disimpan pada tumpukan memori terakhir yang dikeluarkan. Untuk setiap benang mempunyai sebuah tumpukan di bawah dari itu adalah tumpukan global ditambah dengan satu tumpukan lokal. Di data pribadi dimasukkan ke tumpukan data pribadi ya teman-teman. Ini proses square-nya, petunjuk tumpukannya, ini local source, ini bentuk tumpukan bersama, ini adalah tumpukan lokal. Dan ingat ukuran tumpukannya terbatas, state as the limit size. Untuk data scoping and search private data, penentukan data bersama versus data pribadi. Untuk defaultnya semua data di wilayah paralel adalah bersama disebut termasuk dalam global variable, global and syntax variable pada kelas C++. Untuk externally looping variabelnya, untuk perulangannya dari loop variable private adalah konstruksi berbagai kerja. Loop scope tumpukan variabel hidden and parallel regency data dalam terlampir pemanggilan fungsi kepada dideklarasikan status. Stack size limit untuk bersamaan ukuran tumpukan diperluas membuat array untuk menjadi status jika memungkinkan menggunakan tumpukan pada atau OpenMP style fungsinya. Oke, untuk pengumpulan data contohnya pada bahasa pemrograman C, dia menggunakan library OpenMP. Nah, kita lanjut pada di sini ada di sini ada variabel lokalnya di blok terstruktur secara otomatis dan pribadi.
lebih kebutuhan ke klausa pada C, tapi variabel lokal dimusnahkan keluar dari cakupan dan akhir blok. Kita lanjut pada data implement insights atau recognize insight what the happen in variable unintentionally. Apa yang terjadi ke variabelnya tidak disengaja. Nanti tidak apa-apa jika hanya dibaca presiden berbahaya setidaknya satu ayat menulis itu kondisi balapan dan klausa untuk menentukan cakupan dan dependensi Bradmans atau data cloning and variables and masking variable privat and limited data ini tidak dapat dilihat untuk penyamaran privasi variabel dimungkinkan dalam bidang itu left parallel, namun jika both events and initial emergence, namun jika terjadi nilai awal diperlukan satu left parallel. The cross disclose klausa pribadi pertama perjanjian swasta saling masuk tipe variabel. Ya, kita langsung masuk pada OpenMP and work sharing. Bagaimana pekerjaan OpenMP? Ya, di sini ada penjadwalan atau perulangan manual. Ya, distribusi termasuk pada work distribution by distribusi pekerjaan berdasarkan ide job untuk only work space and calling loads hanya bekerja dengan mudah untuk loopingan kronik. Luas HPDH menimbangkan sangat keras untuk kompleks kodenya. Ya, untuk kodenya seperti ini istilah actual network kerja nyatanya. Ya, kita langsung masuk pada work sharing and parallel looping atau pembagian work. Untuk program OpenMP for Klausa Discourse menyatakan bahwa looping akan didistribusi akan terhadap aktif hanya jika diketahui dalam wilayah paralel. Looping and process automatically lingkaran looping sudah dideklarasikan bebas from inclusion and synchronization merupakan halnya paralel dan untuk on yang dilakukan. Untuk works pricing kita lanjut pada bagian untuk konstruksinya. Di sini seperti untuk ini lebih mudah untuk kita mengetiknya dengan yang ini dibanding yang ini teman-teman. Untuk kita lanjut pada konstruksi pembagian kerjanya only loop and mapping and plowing in the time hanya lingkaran hanya perulangan mengetik yang mengikuti arahnya yang dibagikan pembatasan para looping the treat excluding the computable dapat dihitung tidak dilakukan sementara untuk kedua lingkaran dibutuhkan suatu pintu dimasukkan di kedua C++ random access iterator looping area support seperti ini. Untuk kita lanjut pada konstruksi work sharing in general pembagian kerja secara umum distribute and explanation distribusi sesuai wilayah pada terlampir di antara anggota tim harus ditutup secara dinamis dalam wilayah paralel tidak ada hambatan tersirat untuk masuk hambatan influence akhir pembagian kerja kecuali sekarang kebutuhan ditentukan termasuk pada director base atau arahannya di sini untuk recursive pada C dan C++ full recursive do directive arahannya. Untuk sektornya di bagian arahan diabaikan berbagai workshop, berbagai kerja, directories, and controlling di sini. Tasking applies tugas jam. Nah, kita masuk pada work funds example, contoh kasus yang bekerja, contoh example matrix processing with dimensional pemrosesan matrix dengan struktur data bersarang atau looping atau biasa disebut dengan perulangan bersarang. Hanya ini adalah looping paralelnya dan ini sinkronisasi
dan sinkronisasi. Kita lanjut pada some work and cons clause, beberapa klausul konstruksi WordPress. Contohnya untuk contohnya di sini ada pada klausa konstruksi work and pribadi pertama live pribadi seleksi loss note jadwalnya termasuk pada MVP atau hambatan inklusif skill free calls free leaders and loss prioritization gabungan untuk unschedule and verifikasi data announce sementara looping pembagian jadwal live. Kita masuk pada looping pada pembagian kinerja untuk within di dalam schedule deadline dapat menjadi salah satu sebagai berikut. Yang pertama statik, itu ini adalah statik adalah iterasi dibagi menjadi beberapa ujian dengan ukuran yang ditentukan oleh tingkat pemotongan tersebut ditugaskan secara sistematik dalam tim dengan cara round and robin sesuai urutan nomor dan ukuran potongan default sebagian yang berdekatan untuk setiap dart. Kita masuk pada dynamic untuk iterasi pemecah menjadi beberapa bagian dengan ukuran yang ditentukan oleh bintang setiap dart. Menyelesaikan bagian dari ruang iterasi dart secara dinamis memperoleh rangkaian iterasi berikutnya. Guide dipandu untuk pembongkaran dikurangi extension di setiap bagian ruang iterasi yang dipilih hingga bagian terkecil ukuran potongannya ukuran defaultnya 1 initial designs independent nanti bergantung pada implementasinya. Untuk runtime nya di sini destination directory untuk keputusan mengenai penjadwalan hingga berjalan jika jenis jadwal dan ukuran teman-teman dapat dipilih pada berjalan dengan mengatur OpenMP schedule and flexible jadwal variabelnya auto encoder untuk komponen dan menguruskannya. Default and schedule implements and tergantung pada implementasinya. Ini untuk looping and schedule atau pembagian kerja itu tergabung ya. Mungkin video saya cukup sampai di sini untuk penjelasan berkaitan dengan OpenMP pada computing and limits and basic. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada video saya kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.